SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Di situ disebut nama-namanya. Saya tidak perlu siapa nama-namanya, Anda tanya kepada polisi. Jadi saya pikir saya nggak perlu nanggapin hal-hal yang terkait dengan netizen itu haknya netizen. Yang jelas saya sampaikan sekali lagi, ini kita bukan seorang pelaku tindak pidana teroris, bukan pelaku narkotika, bukan juga pelaku tindak pidana pembunuhan. Dia hanya memposting dan ditafsirkan bahwa postingan ini, ditafsirkan bahwa postingan ini adalah postingan yang bisa mencemarkan nama baik seseorang. Seperti itu aja. Kan histeris, Pak. Jadi mungkin Anda bisa bedakan, suara Niki itu adalah suara protes bahwa kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini, siapa manusia yang melaporkan saya sehingga Anda semua seperti ini. Itu pertanyaannya, dan itu disampaikan. Itu suatu hal yang wajar. Sebetulnya pertanyaan ini lebih cocok Anda tanyakan kepada orang yang ada di sana. Kenapa sampai ini kita seperti itu? Apa yang terjadi? Kenapa Nikita yang dari awal tidak ditahan tiba-tiba ditahan? Kenapa Nikita yang kena kasus pasal 27 ayat 3 yang pasalnya 4 tahun harus ditahan dengan mencoba mengangkat anak dari persoalan ini? Ibu persoalan ini 27 ayat 3. Jadi seperti itu. Sekarang itu kejadian yang lapor, yang terkini, Niki sekarang sudah menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya tadi bertemu dan sudah saya sampaikan kepada Niki bahwa ada beberapa hal, sudah saya sampaikan permohonan karena saya sebagai penjamin. Itulah perkembangan yang terkini. Perkembangan hari ini saya ketemu dengan Kasih Pidum, menyampaikan permohonan penangguhan penahanan yang itu merupakan hak daripada Nikita Mirzani. Persoalan saya menjamin itu adalah yang terbaik. Di saat memerlukan sesuatu yang harus saya tanda tanganin, saya tidak perlu harus mencari siapa lagi. Ada beberapa orang yang ada di Serang, bahkan itu semuanya memberikan jaminan, menjamin itu. Termasuk Kapitri ya, Pak? Termasuk Kapitri, tapi nanti Kapitri, karena Kapitri pada saat ini ada di Korea. Yang jelas saya yang menjamin, dan satu orang lagi saya tidak perlu sebutkan namanya, dan itu adalah bukti bahwa Nikita adalah bukan kriminal, bukan orang yang akan goib, hilang. Tidak, manusianya ada, jelas. Kalau nyarinya jelas di tempat dia syuting, nggak usah jauh-jauh mencari. Ya, yang jelas Niki tidak nanya bang saya dikenakan pasal apa, dia hanya berpikir tentang orang lain. Ya, ini anak yatim piatu ada 1.500 orang yang lagi yang biasa disangkuni sama Niki atau diberikan sesuatu, dan juga terkait dengan adanya orang-orang jompo. Dia nggak bicara yang lain-lain, karena bagi dia ini bukan kasus yang membuat dia harus bingung. Oh, ini tafsir kok. Ada postingan dia memposting sesuatu ditafsirkan itu sebagai perbuatan pidana. Ya itu silakan, sah untuk yang menafsirkan. Saya juga bisa menafsirkan. Anda tanya, jadi ini mungkin dikait-kaitkan. Jadi kasus yang ada di Jakarta Selatan itu yang dilaporkan seseorang yang bernama N. Dan itu sudah ada SP2HP, artinya sudah ada SPDP juga. Di dalam SPDP disebutkan bahwa kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Surat itu ditembuskan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusan N sebagai orang yang terlapor. Di dalam kasus penyekapan, pasal 33 tidak mungkin dan mustahil dilakukan oleh orang perseorangan. Pasti ada orang yang turut serta melakukan atau membantu melakukan atau dan sebagainya, dan itu menjadi urusan kepolisian. Ingat, kasus itu bukan delik aduan yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga siapapun masyarakat berhak untuk memantau, berhak untuk menanyakan bagaimana seseorang mendapatkan keadilan di Republik Indonesia ini. Wih, luar biasa. Anda punya pertanyaan, Niki baik-baik saja. Saya ketemu sama dia ketawa. Dia ketawa, makanya dia bilang, bang, kalau bicara pasal ini, pasal urusannya di pengadilan. Makanya sekarang saya berdoa supaya orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja di urusan hukum itu saya tahu, Niki lebih tahu. Pasal ini seperti apa dia tahu. Makanya Niki hanya menyatakan, ya sudah, urusan ini urusan abang, urusan pasal per pasalan, ya. Karena saya jelaskan tadi ya, di dalam pasal ini ada pasal induk, ada pasal ibu.
Ibunya pasalnya itu pasal 27 ayat 3 melahirkan pasal lagi. Pasal selanjutnya anak inilah yang jadikan dasar untuk menahan. Artinya ada urusan yang lebih utama, inti dari perkara ini pasal 27 ayat 3 dan ada pasal yang lain. Tidak mungkin kita berbicara tentang anak kalau kita tidak berbicara ada ibunya lebih dahulu. Proses ini sudah tidak ada kaitannya dengan wajib lapor. Proses ini tahapan dari komisi kejaksaan. Nah, itu namanya proses penuntutan. Kalau di komisi prosesnya penyelidikan dan penuntutan. Yang kamu tanyakan itu adalah proses di kepolisian yang sudah selesai. Ya, clear. Kita kembali ke persoalan kewenangan jaksa. Jaksa punya kewenangan di dalam hukum. Cuma makanya saya katakan sama dia, apa dasarnya dia melakukan penahanan? Kalau dikatakan menghilangkan barang buktinya ada di berkas perkara dan ada di jaksa. Kalau menyatakan Niki tidak kooperatif, Niki Senin Kamis ada sama saya di kepolisian. Kalau dikatakan Niki akan melarikan diri, tidak mungkin melarikan diri karena Niki tidak bisa keluar negeri. Saya tidak tahu menjadi alasan apa. Kalau kewenangan saya tidak akan menanggapi karena orang kalau sudah menggunakan kewenangan tidak ada yang bisa menanyakan. Makanya saya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Yang perlu dipertanyakan, ada tidak upaya daripada kepolisian yang awalnya, upaya dari kejaksaan untuk mempertemukan mereka supaya terjadi komunikasi, supaya terjadi perdamaian atau saling memaafkan, supaya proses saling memaafkan itu bisa dituangkan untuk restoratif. Jadi Niki pada saat itu adalah sebagai seorang public figure yang diminta tolong supaya Niki bersuara tentang keadilan. Yang kedua, kasus yang dilaporkan itu tidak kepada seseorang yang bernama DM, tapi kepada E. Jangan lupa, kalau Anda tidak membaca SP2HP, Anda tidak tahu ada keterkaitan apa di persoalan ini. Jadi tolong siapapun juga terkait kasus, apakah ada kaitan kasus yang ada di Serang dengan seseorang yang ada yang melaporkan Niki, adanya di SP2HP. SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Di situ disebut nama-namanya. Saya tidak perlu siapa nama-namanya, Anda tanya kepada polisi. Apakah betul seseorang ini bagian dari saksi yang diperiksa? Yang ngomong berarti tidak pernah membaca berkas perkara. Baca dulu berkas, baru menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Paham ya?